sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak-banyak bersolawat, mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga menyebut nama Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat thayyibah yang dianjurkan kepada kita ya di saat waktu senggang kita. Setelah selesai sholat, beristighfar, bertasbih, memohon ampunan Allah dan bersolawat. Insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat. Sambil juga kita berdoa supaya masuk bulan Ramadan. Kalau dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Baik, sekarang kita sudah hadir bersama dengan 3 orang guru kita. Ada Buya Jaja, ada Kiai Taufikur Rahman dan juga Ustazah Yati atau Bunda Yati yang juga sudah hadir bersama kita. Dari tema kita tadi, siapa yang mau tanya Bu? Siapa yang mau tanya angkat tangannya? Silakan, Masya Allah, silakan Ibu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prenti dari Kedung Halang Bogor. Saya mau bertanya Ustadz dan Ustazah, apakah bersedekah itu harus dalam bentuk uang saja? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pertama kepada Kiai Taufikur Rahman, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, pertanyaannya bagus. Apakah bersedekah itu hanya berupa uang saja? Yang di luar uang apa nggak boleh? Baik Bunda yang bertanya, di Quran surat kedua, juz kedua ayat 215. Di mana sahabat Nabi ada yang nanya juga ke Nabi kayak begitu nanyanya. Yas'alunaka madza yunfikun. Allah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, saya infaknya pakai apaan? Apa pakai duit? Apa pakai beras? Apa pakai telur? Apa sembako? Tuh. Kul, katakan sama yang nanya, yang hari ini bertanya. Dijawab sama Kanjeng Rasul, katakan ya Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Jawab, ma-nya di sini kalau kita ngaji nahu ini termasuk ma mausul. Jadi menunjukkan ma segala sesuatu. Di dalamnya ada fulus, bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manpus kan. Di dalamnya juga ada sembako. Makanya kemarin saya mau puasa begini, saya telepon tuh umi saya. Mi, saya mau datang nih membawa amanah dari juga mantunya. Bini, Umi mohon maaf besok mau puasa, mau yang mana, mateng apa mentahnya? Dia jawab, gue mau dua-duanya. Iya, ya Allah dua-duanya masuk dengan pertanyaan ibu. Makanya Nabi jawab di surat Al-Baqarah ayat 200 berapa? 15. Itu jawaban itu ya. Jadi janji yang pasti. Bukan katanya lagi, kata Al-Quran menjawab, katakannya Muhammad kepada jamaah Cahaya Hati Indonesia, bukan hanya duit doang. Ma anfaktum, segala sesuatu anfaktum yang kamu sekalian telah infakkan, lihat ujungnya min khairin. Ini lagi mau puasa begini nih, ada anak menantu bawain telur 3 peti, beras 3 karung. Itu kan bukan duit tuh, bukan duit, tapi bahagia apa enggak tuh? Nah masuk. Ada lagi yang sibuk, yang di luar kota, boro-boro sempat bawain beras 3 karung, boro-boro sempat bawain telur 3 peti, langsung, mi saya nggak sempat tapi tolong norek. Iya, nomor rekening, gitu. Ya coba mi dihitung, tuh beras 3 karung berapa, tuh telur 3 peti berapa, tuh gula berapa,
Tuh yang namanya minyak berapa? Langsung ya udah Mi ya, ini ribet pakai ada lebih-lebihnya. Udah saya transfer tuh berapa? 10 juta. Nah, iya. Jadi walaupun jadi bawain telur, ridho apa enggak tuh? Ridho apa enggak? Ya Allah, para anak-anakku tercinta, orang tua mendapatkan ingatan dari anak begitu. Kalau saya wakilin pakai bahasa pantun, dari Cisalak ke Mangga Besar. Cakep. Lewat Buaran nganter bini. Cakep. Di Bogor ada Gunung Salak besar. Bahagia orang tua, besaran hati ini. Ya salam. Amin ya Allah. Gitu Guru. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Ampe pangling saya Bu, terkesima dengan pantunnya ya Bu ya. Ya, makasih banyak Ustaz. Memang yang namanya kita bersedekah bisa pakai apa aja, ya, pakai uang boleh, pakai senyum boleh, tapi juga jangan senyum mulu ya. Bocoran. Tadi saya dibisikin, ya Ustaz tolong ya santri yang duafa, besok lagi halal bihalal, saya mau kirimin sedekah sepatu. Tuh, bukan ini ada host sebelah sono gitu. Ya, coba. Langsung ya. Makasih banyak Ustaz. Bu, jadi sedekah nggak ada istilahnya kita bakal jadi miskin gara-gara sedekah. Betul? Betul? Sedekah boleh pakai aja apa aja, betul? Betul, pakai duit boleh? Pakai beras boleh? Pakai telur boleh? Pakai senyum boleh? Kalau senyum terus boleh? Wah, nggak boleh senyum terus. Silakan, yang kedua selanjutnya siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Mana silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariyatun binti Hadi Suwarno dari Gunung Putri. Mohon izin Pak Ustadz untuk bertanya, mana yang lebih utama antara sedekah yang terang-terangan dan sedekah yang disembunyikan? Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Jaja, pertanyaan Ibu boleh dijawab Buya, mana yang lebih utama? Sedekah terang-terangan apa sembunyi-sembunyi katanya? Silakan Buya, fadhol. Baik, terima kasih Ustadz David. Terima kasih Ibu, pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi dalam ceramah memang tadi sudah disampaikan tuh oleh saya. Sedekah itu boleh dipublikasikan atau terang-terangan. Tapi boleh juga sembunyi-sembunyi. Yang enggak boleh Bu, awalnya sembunyi-sembunyi gitu. Misalnya sedekah, kan biasa kita pakai hamba Allah gitu ya. Terus pas Ramadan itu panitia mengumumkan, ternyata sedekah dia yang hamba Allah itu paling besar. Akhirnya dia sambil larak lirik colek sebelahnya. Tahu nggak itu siapa? Hamba Allah. Nggak tahu Pak Haji, itu saya. Nah itu yang nggak boleh. Sudah sembunyi-sembunyi, begitu paling besar dia pengen terkenal. Nah ayatnya di dalam Al-Baqarah ya surat kedua ayat 271. Hafal? Tidak hafal. Allah berfirman, wa in tubdu shadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kamu tampakkan itu sedekah, maka itu baik. Baik. Ustadz, ntar enggak ikhlas. Ikhlas itu di dalam hati. Kita yang menata hati kita. Ikhlas apa tidak ikhlasnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan juga kemudian ntar saya mah sedekahnya nunggu ikhlas. Kapan? Kiamat nanti udah enggak sedekah-sedekah nanti. Ya. Nah oleh karena itu maka tentu sedekah diungkapkan juga boleh. Tapi lebih baik mana? Antara yang disembunyikan dengan yang terang-terangan. Kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha lil fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau berikan sedekah itu dengan sembunyi-sembunyi dan engkau berikan kepada orang fakir miskin, maka itu khairun, lebih baik. Jadi artinya
ketika kita sedekahnya sembunyi-sembunyi, maka itu akan lebih baik. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang sembunyi-sembunyi itu memang ketika kita masih hidup. Kadang kalau sudah wafat, ada juga tuh orang yang cerita. Saya punya teman itu, kalau mau parkir, ada berapa uang di kantong dikasih ke tukang parkir itu. 2.000 kasih 2.000, 5.000 kasih 5.000, 100.000 pun dikasih 100.000. Dan itu nggak ada yang tahu. Saya pun baru tahu diceritakan oleh sahabatnya. Masya Allah, itulah sedekah yang tidak pernah dipublikasikan. Demikian Ibu, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih banyak Bu ya Jaja. Bu, sedekah boleh terang-terangan, tapi lebih baik sembunyi-sembunyi. Kayaknya di surah Al-Baqarah ayat 27:1 tadi dikatakan juga ya, setelah sembunyi-sembunyi itu kebaikan buat kamu, lebih baik buat kamu, bahkan dosa-dosa kita pun bisa diampuni karena kita niatnya lillahi ta'ala. Sembunyi-sembunyi karena Allah, mudah-mudahan Allah ampuni semua khilaf kita, dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Bu, mau lanjut? Kita akan berikan kesempatan lagi tanya jawab tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.